Relationship itu dia tuh hubungan yang nggak imbang. Itu adalah saling menghargai. Saling menghargai pasangan. Kemudian saling mendukung. Oke, Saling mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun teman-teman mendengarkan podcast Rumah Gender kali ini. Nah teman-teman, kali ini adalah podcast pertama dari Rumah Gender. Karena kali ini Rumah Gender akan membahas sebuah topik dan isu yang sudah hangat sekali dibahas, terutama bagi teman-teman yang sedang berada dalam fase relationship. Jadi apa sih yang akan kita bahas pada podcast kali ini? Nah, kali ini Rumah Gender akan membahas topik mengenai toxic relationship. Jadi teman-teman, apa sih toxic relationship ini? Dan apa aja sih ciri-ciri bagi teman-teman yang sedang berada dalam fase toxic relationship? Karena hal ini tentu tidak hanya perlu dipahami bagi orang-orang yang sedang berada dalam hubungan saja, namun kita semuanya harus tahu apa sih toxic relationship ini dan bagaimana menghindari sebuah hubungan yang sangat toksik. Maka dari itu, kali ini saya Sylvia dari Rumah Gender tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halo Mbak Putri. Halo Silvi. Sehat Mbak Putri? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini bersama Mbak Putri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kita akan membahas mengenai toxic relationship. Nah, Mbak Putri, menurut Mbak Putri sendiri nih, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu toxic relationship, teman-teman. Nah, kita akan dengarkan dari Mbak Putri sendiri nih, Mbak Putri. Apa sih menurut Mbak Putri toxic relationship? Oke, toxic relationship. Udah banyak didengar ya toxic relationship nih. Kalau menurut saya toxic relationship itu dia tuh hubungan yang nggak imbang, seperti itu, hubungan yang beracun. Karena toxic relationship ini pasti ada salah satu orang yang mendominasi atas orang lain. Gitu. Jadi kita sebagai pasangan yang harusnya saling melengkapi, saling mendukung dan mensupport, jadi mengontrol atas diri kita seperti itu. Oh, jadi toksik ini kan racun ya Mbak Putri ya? Iya. Jadi hubungan yang beracun itu adalah salah satu hubungan baik antara cewek atau cowok yang mempunyai kontrol terhadap pasangannya itu ya, baik cowok terhadap cewek gitu atau cewek terhadap cowok gitu ya Mbak Putri. Jadi pelaku dari toxic relationship ini tidak hanya cowok saja ya Mbak Putri ya? Iya, bisa dilakukan oleh cewek, bisa juga dilakukan oleh teman, atau dilakukan oleh rekan kerja juga bisa, bahkan keluarga juga bisa. Oh, jadi toxic relationship itu tidak hanya antara kamu sama pacar atau kamu sama suami ya Putri ya? Iya. Tapi terhadap siapapun yang kita memiliki hubungan kepada orang tersebut. Bisa teman terhadap teman gitu, bisa kita terhadap rekan kerja, Iya. atau kita terhadap pasangan nih yang sering terjadi gitu ya Mbak Putri ya? Benar. Nah, nih, itu nih teman-teman, itu adalah toxic relationship. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri Mbak Putri, menurut Mbak Putri nih, apa sih ciri-ciri orang yang berada dalam fase hubungan toxic relationship? Oke. Yang pertama adalah kontrol atas pasangan. Oh, kontrol terhadap Iya. pasangan. Jadi itu salah satu pihak merasa aku bisa nih buat mengontrol pasangannya kayak gitu. Jadi ya udahlah, aku bisa ngapain aja, dia juga bakal manut kayak gitu. Nah, dari mengontrol pasangan itu adalah hilangnya saling menghargai seperti itu. Jadi dia tuh karena dia udah merasa bisa mengontrol orang ini, jadi tuh kayak ya udahlah, mau diapain juga manut kayak gitu kan. Nah, kemudian adalah ketika pasangan ini dia mulai memberontak, katakanlah seperti itu, dia tuh pasti akan menyalahkan pasangannya. Padahal dia melakukan dia udah sadar atas hubungannya yang toksik, maka dia memberontak. Nah di situ pasangannya yang toksik ini akan menyalahkan pasangannya yang lain. Kemudian adalah isolasi. Oh, isolasi. Dia tuh membatasi pasangannya untuk mengeksplor dirinya, membatasi untuk berkembang seperti itu. Terus yang tadi kontrol terhadap diri nih Mbak Putri, kontrol terhadap diri itu bisa masuk nggak sih? Dia tuh membatasi gerak kita untuk bersosialisasi dengan teman kita misalnya. Itu bisa juga untuk melarang kita melakukan sesuatu. Nah, menurut Mbak Putri sendiri, hubungan yang toksik itu juga bisa mengarah ke sana nggak sih gitu? Oke, kalau bisa, sangat bisa bahkan. Pasangan yang toksik itu dia merasa dia memiliki pasangannya seutuhnya. Jadi ketika
kita mulai mulai ngomong bahwa kita mulai sadar akan hubungan kita yang toksik, kemudian kita mulai untuk mencari diri kita kembali. Dia merasa kayak kamu udah gak sayang sama aku kayak gitu. Iya. Nah dari kata-kata itu tuh biasanya berpengaruh pada mentalnya pasangannya kayak gitu. Jadi kayak pasangannya merasa bahwa dia tidak lagi mengikuti omongan dari pasangannya tersebut gitu ya. Jadi merasa untuk ya udah aku harus manut gitu ya. Jadi orang-orang yang toksik biasanya tuh menggunakan kuasa terhadap pasangannya supaya manut gitu ya Mbak Putri ya. Nah ini juga bisa nggak sih Mbak Putri untuk kalau seandainya nih nggak manut itu tadi gitu kan, itu tuh dalam hubungan yang toksik ini bisa ada pemaksaan nggak sih dari pasangan gitu misalnya? Pemaksaan dalam hal apa dulu? Misalnya pengen ikut sesuatu gitu kan, yang di dalamnya misalnya ada teman-teman yang banyak gitu kan, misalnya cewek nih ikut kegiatan gitu kan, dan di sana ada cowok lain gitu kan, dan dilarang gitu dan dipaksa untuk tidak ikut, itu bisa nggak sih terjadi dalam hubungan yang toksik gitu? Bisa banget, karena mungkin pasangan yang toksik ini merasa bahwa jangan sampai nih pacar aku punya banyak relasi, karena ketika dia banyak relasi pasti dia akan sangat-sangat mudah untuk ninggalin aku kayak gitu. Itu pikiran orang-orang yang punya, mungkin seperti itu, karena ketika orang yang toksik ini drama banget kadang-kadang. Dia tuh kayak merasa bahwa perempuannya ini milik dia seutuhnya, akhirnya dia bisa berbuat apapun kepada pasangannya kayak gitu. Ngeri banget ya Mbak Putri ya. Nah Mbak Putri, untuk orang yang sedang berada di fase toxic relationship ini gitu kan, kadang tuh mereka tidak menyadari gitu loh Mbak Putri, menyadari bahwa pasangannya mengontrolnya gitu kan, tapi mereka sulit sekali untuk keluar gitu kan, ya karena alasan masih sayang lah atau hubungan yang udah lama lah gitu kan, akhirnya mereka berada dalam lingkaran itu yang lingkarannya tidak bisa dia keluar gitu. Hal ini kenapa sih Mbak Put, orang-orang yang berada dalam hubungan toksik itu sulit keluar gitu? Kenapa orang-orang yang udah terlanjur toksik tuh dia susah untuk keluar dari situ? Karena yang pertama pasti alasannya masih sayang. Kemudian karena kan dia udah dikontrol sama pasangannya, kemudian dari sifat pasangannya suka menyalahkan itu tadi, jadi ada muncul rasa insecure dari dalam dirinya. Nanti kalau misal dia putus sama pasangannya tuh dia merasa kayak nggak ada nih yang bisa menerima aku kayak pasangan sekarang, nggak ada yang mencintai aku, karena dia kan jadi komunikasi dengan teman-temannya terbatas, akhirnya kayak ya udah dunianya ya cuma sama pasangannya gitu. Ya, padahal mau ada pasangan atau enggak, kita adalah manusia seutuhnya gitu ya Mbak Putri ya. Ada atau enggak pasangan kita gitu kan. Jadi orang yang berada dalam fase toxic relationship ini, dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang hanya diterima oleh pasangannya gitu kan, insecure terhadap lingkungan luar gitu kan. Nah sebenarnya hal ini juga didampakkan oleh hubungan yang toksik itu tadi ya Mbak Putri ya. Nah Mbak Putri sendiri nih, itu kan juga sebuah dampak nih. Itu kan dampak yang ada secara nyata gitu kan. Nah menurut Mbak Putri, ada nggak sih dampak yang terjadi secara jauh gitu kan dari hubungan toxic relationship ini terhadap beberapa pihak? Untuk kalau dampak jangka panjang ya, itu biasanya trauma untuk memulai hubungan baru. Karena kan ketika kita berada dalam hubungan yang sehat, kemudian kita keluar dari hubungan itu, katakanlah hubungannya nggak mulus gitu, kita tuh merasa masih optimis gitu untuk memulai hubungan baru. Tapi ketika kita habis keluar dari hubungan yang toksik, kemudian kita akan menjalin hubungan baru, itu kayak ada rasa takut gitu, takut diterima lagi gitu. Ya takut nggak diterima, kemudian takut nanti akan terulang kembali masa-masa suram itu. Jadi kayak trauma. Jadi biasanya orang-orang yang habis keluar dari itu tuh move on-nya lebih lama, padahal dia udah berada di hubungan yang toksik, tapi ketika dia udah keluar, dia move on-nya lebih lama. Itu kenapa sih Mbak Putri? Menurut Mbak Putri? Karena yang pertama dia takut untuk memulai hubungan baru, yang kedua biasanya orang yang udah masuk dalam hubungan toksik itu dia tuh dibilang terlanjur sayang banget gitu lah sama pasangannya, gitu, untuk move on tuh jadi berlarut-larut gitu. Oke nih, nah dalam hubungan yang toksik nih Mbak Putri, kita nih sebagai remaja sebaya gitu kan, yang mengetahui teman-teman kita yang berada dalam hubungan toksik, karena kadang gini ya, kalau kita sudah berada dalam hubungan gitu kan, karena kita sendiri tuh nggak nyadar gitu loh bahwa kita sedang dalam hubungan yang beracun gitu kan nih, sebagai teman remaja sebaya yang sekiranya melihat teman kita yang sedang berada dalam toksik gitu kan, karena ya kadang kita bercerita ya sama teman kita gitu kan. Nah gimana sih seharusnya kita bersikap gitu? Oke, yang pertama adalah jangan jadi toksik juga. Maksudnya gini,
kadang ketika kita punya teman terus teman kita berada dalam hubungan yang toksik tuh kita jadi julid. Oh, julidnya tuh gimana sih Mbak Putri? Julidnya tuh kayak udah tahu pasangannya toksik tapi dia nggak mau tinggalin gitu. Jadi tuh ketika misal teman kita cerita kita malah disalahin gitu. Padahal kan kita cerita kita cuma pengen cari jalan keluar gitu kan. Gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita kan sebagai teman kita hanya bisa mendampingi, tapi kita nggak bisa ikut campur urusan orang itu. Jadi ketika ada misal teman kita yang cerita gitu ya udah dengerin, kalau misal dia minta solusi ya udah kasih solusi. Tapi kita jangan ketika misal teman kita nggak pengen kita ikut ke hubungannya dia terus kita tiba-tiba masuk gitu kan juga nggak ini juga kan, nggak logis lah istilahnya gitu ya Mbak Putri ya. Tapi kita sebagai teman nih melihat teman kita yang sedang berada dalam toxic relationship itu, kita seharusnya gitu kan, kita memang seharusnya untuk memberikan sebentar nasihat atau menyadarkan dia lah gitu untuk keluar dari hubungan tersebut gitu kan. Menurut Mbak Putri harus nggak sih sebagai remaja sebaya melakukan hal tersebut gitu? Kalau saya rasa harus nggak harus itu tergantung tergantung orangnya itu mau nggak kita sadarin kayak gitu. Karena biasanya orang yang udah terlanjur toksik nih dia tuh mau seburuk apapun kelakuan pacarnya tuh pasti dibela sama jadi dia gitu ya Mbak Putri ya. Jadi tuh kayak kita udah terlanjur bucin kali ya. Nah, terlanjur bucin itu tadi Mbak Putri, dari hubungan yang toksik ini ya, kayak melarang kita melakukan sesuatu gitu kan. Melarang tuh kan nanti kan akhirnya menimbulkan pemaksaan gitu kan, pemaksaan untuk tidak melakukan hal tersebut gitu kan. Bisa nggak sih Mbak Put, hal yang bersifat pemaksaan ini tadi akan berdampak pada fisik kita, misalnya pasangan kita melakukan kekerasan terhadap kita gitu, bisa nggak sih? Itu sangat bisa terjadi, bahkan paling parahnya itu mungkin bisa sampai ke kekerasan seksual. Karena pasangan kita ini istilahnya udah mengoyak-ngoyak mental kita gitu. Jadi pas kita udah sadar nih kita berada dalam hubungan yang toksik dan kita belum main keluar, kita masih menikmati hubungan tersebut. Istilahnya susah ya Mbak Putri untuk keluar susah gitu untuk kan. Keluar. Nah, akhirnya untuk keluar dari situ tuh kita mikir berkali-kali gitu. Apalagi kalau misal pasangan kita udah bilang kayak, kalau misal kita nggak nurut nih, udah mulai nggak nurut, kamu udah nggak sayang sama aku, itu kayak aduh udah hancur semua. Iya, senjatanya kayak kamu udah nggak sayang sama aku gitu kan. Nah nih, menurut Mbak Putri sendiri nih, pemaksaan tersebut gitu kan kadang kan pemaksaan itu tuh bisa berdampak pada kekerasan fisik, misalnya kan amit-amitnya terhadap hubungan yang toksik itu ya kekerasan seksual gitu kan, kontrol terhadap tubuh, kontrol terhadap hal yang kita lakukan gitu kan. Nah ketika kita berada dalam fase hubungan yang seperti itu gitu kan, bagaimana sih seharusnya kita bertindak gitu kan, karena udah mendapatkan pemaksaan terhadap sesuatu gitu kan, kekerasan terhadap fisik gitu kan, amit-amitnya kontrol terhadap tubuh gitu kan, yang akhirnya mengakibatkan kekerasan seksual gitu kan, yang tidak kita izinkan atas tubuh kita gitu kan. Bagaimana sih seharusnya yang kita lakukan gitu kan sebagai orang yang berada dalam hubungan tersebut gitu. Yang pertama adalah sadar. Yang kedua, ajak pasangan kita untuk ngobrol dari hati ke hati kayak gitu kan, kayak bicarain ini hubungan kita tuh udah masuk ke ranah yang nggak sehat tuh. Enaknya ini gimana gitu. Nah tetapi ketika kita nggak bisa ngajak ngobrol gitu kan, bubal gitu misalnya. Nah kita harus libatin pihak ketiga untuk mencari solusi. Ketika kita udah nggak mampu nih berdua, ya udah kita ajak orang lain untuk mencari solusi bersama-sama. Nah, ketika emang udah diajak ngobrol, udah ajak orang ketiga juga, tapi nggak kunjung menemukan solusi. Nah, kita harus istilahnya memutus hubungannya. Karena mau nggak mau itu tuh berdampak ke kita loh, berdampak ke kesehatan kita, terus juga berdampak ke apapun kegiatan kita tuh pasti akan berpengaruh gitu. Berpengaruh banget. Nah, kalau nggak bisa diubah orangnya ya udah ubah orangnya. Jadi kalau nggak bisa mengubah orangnya, ya udah kita ubah aja orangnya gitu. Yeah. Itu adalah keputusan yang tepat sih teman-teman yang berada dalam toxic relationship gitu kan. Apalagi udah berdampak pada fisik kita dan itu juga berdampak pada kekerasan seksual. Nah kalau sudah mengarah pada fisik dan kekerasan seksual gitu kan, bisa nggak sih Mbak Put kita melaporkan pasangan kita ini gitu? Oke, untuk melaporkan pasangan tentu bisa dengan bukti diri kita sendiri. Kalau misal kalian berada di lingkungan kampus UIN Sunan Kalijaga, ada namanya lembaga Pusat Layanan Terpadu
Atau untuk ke sana kalian juga bisa menghubungi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Janan Kalijaga. Oke, nah kalau teman-teman di fakultas nih Mbak Putri misalnya, nah Rumah Gender ini kan juga hadir nih di teman-teman di fakultas gitu kan. Selain tersebut itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan kan juga bekerja sama kepada seluruh fakultas-fakultas yang ada di UIN nih misalnya. Nah teman-teman juga bisa nggak sih Mbak Put mengakses hal tersebut melalui teman-teman fakultas, misalnya sungkan atau malu gitu kan, ini hubunganku gitu kan, tapi ternyata sudah mengarah ke sini gitu kan, udah menyebabkan kekerasan fisik gitu kan. Bisa nggak sih kita mengakses Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau PLT atau Rumah Gender ini melalui teman-teman di fakultas gitu misalnya? Bisa banget, teman-teman bisa menghubungi teman-teman di fakultas untuk nanti dilanjutkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, baru nanti dilanjutkan ke PLT. Senyamannya teman-teman aja. Kalau misal teman-teman nyamannya mulai dari fakultas ke sharing ke teman-teman fakultas, ya udah kayak kita terbuka gitu loh. Oke, berarti Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas itu juga bekerja sama gitu ya, Bu, ya, sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, nggak hanya itu juga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, PLT dan juga Rumah Gender dan juga teman-teman Dema Fakultas itu tuh semuanya bekerja sama ya, Mbak Put ya, untuk memberantas ya itu tadi hubungan-hubungan yang toksik ini, apalagi sudah mengakibatkan kekerasan gitu ya, Mbak Put ya, terhadap diri kita gitu. Nah, terlepas dari itu semua nih Mbak Put, gimana sih menurut Mbak Putri sendiri gitu? Dalam hubungan yang toksik gitu kan, sebenarnya seharusnya dalam hubungan tuh nggak gitu kan. Nah menurut Mbak Putri sendiri nih, bagaimana sih hubungan yang baik dan seharusnya kita dalam berrelationship tuh seharusnya gimana gitu? Oke, ini kiat dari aku pribadi ya. Oh iya, sebagai Mbak Putri pribadi nih gitu. Oke, yang pertama adalah komunikasi itu penting banget untuk kesehatan hubungan kalian, karena ketika kalian nggak ada komunikasi pasti kita nggak tahu nih apa sih maunya kamu, apa sih maunya aku gitu kan. Okay. Yang kedua adalah saling menghargai pasangan. Ya, jangan terlalu jangan karena kalian berpikir itu pasangan kalian otomatis dia always ada buat kalian tuh, enggak kayak gitu. Jadi akhirnya menghambat gerak kita gitu ya Mbak Put ya. Pahami kesibukannya juga gitu. Kemudian saling mendukung. Oke, saling mendukung. Karena seharusnya pasangan itu sama-sama tumbuh gitu ya, Mbak ya. Sama-sama tumbuh, sama-sama mendukung, dan insya Allah bisa berkembang bareng. Nah iya betul. Nah itu teman-teman, seharusnya hubungan yang baik adalah hubungan yang sama-sama mendukung, tidak ada racun lah istilahnya di dalamnya gitu ya Mbak Put ya. Nah, dan ketika teman-teman sudah berada dalam fase hubungan seperti itu, atau teman-teman yang sedang mendengarkan atau menonton podcast ini melihat ada sebuah hubungan dari orang-orang terdekat yang sedang berada dalam toksik gitu ya Mbak Put ya. Nah, teman-teman boleh menyadarkan mereka dengan memberi nasihat, dan kalau hal itu sudah berdampak pada kekerasan fisik atau kekerasan seksual terhadap teman kalian, boleh melaporkan gitu ya Mbak Put ya. Karena hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, betul nggak sih Mbak Put? Nah, jadi maka dari itu bagi teman-teman yang berada dalam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN adalah kampus yang istilahnya sudah sangat ramah gender gitu ya Mbak Put ya. Bukan ramah gender, bukan berarti kita bebas dari pelaku atau predator gitu, tapi kita adalah kampus yang dimana di dalamnya sudah ada lembaga-lembaga yang konsen lah istilahnya ya, di dalam itu ada di ranah mahasiswa Dema, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ada Rumah Gender, dan ada VLT gitu ya Mbak ya. Nah teman-teman, terakhir nih, apa sih Mbak Put pesan-pesan Mbak Putri, pesan nih terakhir untuk teman-teman yang sedang menjalin hubungan gitu? Oke, pesan saya pertama sebelum mulai hubungan itu cintai dulu diri kita. Jangan sampai selesai gitu ya sama kita sendiri gitu. Jangan sampai nih kita jadi orang yang ditoksik atau malah kita yang jadi toksik kayak gitu. Seperti itu. Yang pertama adalah jangan merasa ketika kita punya pasangan itu adalah milik kita seutuhnya. Enggak. Kita adalah partner untuk saling support, saling belajar gitu ya Mbak ya. Oke. Mungkin itu aja sih dari saya. Nah, jadi bagi teman-teman tuh, bagi yang sedang menjalin hubungan, jadi cintai diri sendiri dulu baru menjalin sebuah hubungan gitu. Dan ketika sudah menjalin sebuah hubungan, jadikan hubungan tersebut sebagai dua orang yang selalu terus bertumbuh dan belajar gitu ya Put ya. Nah gitu teman-teman, jadi bagi teman-teman yang sedang menjalin sebuah hubungan gitu kan, kalau merasa hubungannya sudah beracun dan itu berdampak negatif terhadap diri kita, maka lebih baik kalau tidak bisa mengubah orangnya, ubah orangnya. Nah, gitu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sudah merasa bahwa hal itu tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah berdampak pada kekerasan, nah teman-teman boleh melaporkan, karena hal itu tidak bisa
dimaklumi karena hal itu perlu ditindaklanjuti. Betul nggak, Put? Iya. Jangan dimaklumi, mari kita tindaklanjuti bersama gitu. Rumah Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan hadir bagi teman-teman semua untuk melindungi dan juga mendampingi teman-teman untuk keluar dari hal-hal yang beracun gitu. Nah, terakhir terima kasih Mbak Put telah hadir di podcast Rumah Gender kali ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan juga semoga tumbuh subur semua hal-hal baik yang sedang kita lakukan sekarang. Dan juga untuk teman-teman yang sedang menjalin hubungan, semoga hubungannya adalah hubungan yang menjadikan teman-teman terus belajar lebih baik dan bermanfaat untuk satu sama lain gitu ya Put ya. Oke, saya Sylvia dan inilah podcast Rumah Gender tentang toxic relationship. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa dengarkan podcast Rumah Gender untuk sesi-sesi selanjutnya. Saya Sylvia dan Saya Putri Maran Solihah. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.